Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Nusantara Belawan, channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang sederhana ini, semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua. Lagi-lagi terutama ini dikhususkan buat para petani jamur pemula. Semoga yang belum bisa buat log cepat bisa buat log, yang masih bingung perawatannya semoga cepat paham. Jangan ragu bertanya, jangan ragu sharing, tulis saja di kolom komentar di bawah, nanti banyak master-master kita yang bantu jawab. Jangan lupa di like juga, di like dan di subscribe, dinyalakan loncengnya, karena like, subscribe dan nyalakan lonceng itu semuanya gratis guys, dan ilmu itu mahal. Semoga yang rajin like itu ilmunya bisa dapat dengan mudah, kemudian bisa cepat sukses ya. Kita doakan sama-sama yang rajin like cepat sukses ya guys ya, amin. Nah kemudian kita balik ke tema video pada pagi hari ini. Seperti biasa kita ngobrol-ngobrol nggak penting, ngobrol-ngobrol santai. Ini masih dari kumbung yang berantakan ya guys ya, kumbung yang kecil dan sederhana, tapi yang selalu memberikan motivasi, memberikan informasi-informasi tentang usaha budidaya jamur tiram. Karena yang besar-besar itu usahanya sukses-sukses, mereka udah nggak sempat berbagi, mereka udah fokus bagaimana buat log banyak, bagaimana membuat jamur yang bagus, bagaimana menemukan pasar jamur yang besar. Nah seperti itu ya guys ya, fokus mereka seperti itu. Nah kita yang kecil-kecil ini kita harus berpegangan tangan bagaimana supaya bisa saling mensukseskan. Buat yang nggak bisa buat log, jangan ragu memulai, beli dulu guys, banyak penjual log. Yang belum bisa buat bibit, jangan ragu guys, beli dulu. Seiring berjalannya waktu nanti kalian dalami, kalian pelajari, mudah-mudahan bisa buat sendiri. Jangan langsung apa-apa itu harus dari ilmu yang tertingginya guys. Belajar dari ilmu yang termudah dengan cara belajar dulu budidayanya, belajar dulu perawatannya. Nah seperti itu guys. Nah jadi tema video kita pada pagi hari ini itu ya seperti yang Insan bahas di komunitas di YouTube tadi malam ya guys ya. Insan akan membahas tentang usia berapa yang lebih baiknya itu kalian udah mulai terjun ke dunia usaha. Buat para teman-teman adik-adik yang baru tamat SMA, sedikit cerita, Insan itu mulai usaha budidaya jamur tiram itu di usia ke 23 ya guys ya, 23 atau 24. Nah seperti itulah guys, 24 lah kita katakan aja, 24 saat udah mulai fokusnya. Di usia 23 itu 1 tahun Insan masih coba-coba, tanya-tanya kesana kemari, dan mulai terjun langsungnya itu di usia ke 24 nya. Karena Insan gitu tamat sekolah nggak langsung menggeluti dunia usaha ya guys ya. Insan jalan dulu kesana kemari, Insan coba cari-cari pengalaman kerja, Insan coba mengadu nasib di kota juga pernah, di kota Medan. Jadinya pahit manisnya kehidupan itu udah sedikit banyak udah Insan rasakan. Oleh sebab itu Insan memutuskan untuk usaha sendiri, kayaknya lebih enak ini. Tapi terlambat guys, usia 24 itu menurut Insan udah terlambat. Jadi buat kalian teman-teman, kalau mau cari pengalaman itu 1-2 tahun aja udah cukup dari mulai tamat sekolah. Setelah itu usahakan kalian memilih salah satu jenis usaha dan fokus ke usaha tersebut. Mau usaha jamur tiram ataupun usaha apapun itu, yang penting ya jalurnya usaha ya guys ya. Jadi kalian yang mengendalikan, kalian yang mengetahui sistematisnya. Jadi di situ keuntungan kalian memulai lebih awal itu ya guys ya. Merintis usaha itu bukan hal yang mudah. Belajar manajemen usaha, manajemen produksi, manajemen keuangan itu bukan hal yang mudah, apalagi kalau kalian otodidak, belajar sendiri. Nah jadi itu hal yang sulit ya guys ya. Jadi memang harus dimulai dari awal, apalagi kalau misalkan kalian itu dari SMA itu udah memiliki bakat atau minat di wirausaha. Kalian udah bisa mulai mencoba merintis, ataupun usaha kecil-kecilan, entah misalkan beternak ikan lele dulu di rumah, buat kolam terpal seadanya. Nah seperti itu guys. Nah itu di usia dini kalian mulai itu lebih baik guys. Jadi kalian mulai mengumpulkan ilmu di situ. Saat kalian mulai tamat sekolah, tamat SMA, kalian bisa langsung fokus. Insan nggak berkata bahwa kuliah itu nggak penting, tapi toh banyak orang yang kuliah, banyak orang mahasiswa itu pengangguran, dan profesinya sekarang jauh dari kuliah ataupun jurusan yang diambil dia guys. Contohnya saja di Sumatera Utara ini banyak sarjana hukum, kemudian sarjana komputer. Nah itu semua budidaya jamur tiram ya guys ya. Bahkan ada yang seorang pengacara, dulunya dia royal,
Jadi dia terjun ke banting setir ke usaha budidaya jamur tiram. Nah, artinya apa? Bukan sebuah gelar sarjana itu yang menjamin kesuksesan ataupun menjamin kehidupan kalian di masa depan. Tapi ya usaha kalian, minat kalian, tekad kalian, pengalaman kalian itu yang memupuk bagaimana kalian bisa mengumpulkan ilmu tentang usaha-usaha, kemudian praktekannya. Nah, seperti itu guys. Jadi itu ngobrol-ngobrol sekitar nggak pentingnya ya guys ya. Jadi tips buat teman-teman yang baru tamat SMA ataupun yang sekarang udah mungkin usianya udah 30-40 ya, nggak apa-apa guys. Sebenarnya ya bukan masalah faktor usianya, karena kita mengambil usia muda itu berarti kita berjaga-jaga seberapa lama kita merintis usaha itu sampai benar-benar duduk, sampai benar-benar menemukan pasar dan menemukan jalur yang tepat. Jadi kita perlu waktu. Terlebih kalau misalkan kalian itu memang rezekinya ataupun hokinya besar di usaha, jadi mulai usaha baru berapa bulan aja udah langsung berkembang pesat. Nah itu rezeki ya guys ya, tapi itu jarang yang ada seperti itu. Nah, jadi kalau saran Insan buat teman-teman semua itu tadi guys, baru tamat sekolah langsung aja pilih salah satu usaha yang kalian minati, mau itu berdagang, mau itu petani, mau itu keahlian khusus seperti membuat mebel. Nah, semua itu butuh keterampilan ya guys ya. Usahakan kalian magang dulu di tempat-tempat yang memang benar-benar bagus. Nah, itu dia guys. Praktek itu lebih utama daripada teori ya guys ya. Banyak teori tapi nggak ada praktek sama dengan nol. Jadi lebih baik banyak praktek daripada kebanyakan teori. Nah, selanjutnya guys, Insan mau mereview. Nah, ini locknya udah Insan taruh di kumbung. Nah, ini lock jumbo. Seperti yang kalian lihat, ada dua lock jumbo. Dari nutrisinya itu sudah medianya itu sudah aman ya guys ya, sudah aman dari kontaminasi. Kalian bisa melihat miselium udah jalan segini guys. Nah, ini usia sekitar 14 hari ya guys ya, 2 minggu segini. Memang miseliumnya masih tampak tipis karena itu tadi guys, medianya besar lebar, kemudian bibitnya Insan beri sikit ya guys ya. Ini untuk yang satunya, ini sebenarnya semalam itu ada trouble guys. Semalam itu kedatangan keponaan, kemudian ini didudukinya guys. Nah, kira-kira bagian sini ya ini guys, diduduki sampai pecah. Kemudian miseliumnya ini juga pecah guys. Wah, Insan bilang aduh kok diduduin. Nah, jadi cuman ya guys ya, namanya keponaan nggak mungkin dimarahin. Nah, jadi mungkin ini agak sedikit terhambat, padahal ini yang agak kecil ya guys ya. Bobotnya ini sekitar 22 kilo guys, yang ini sekitar 27 kilo, hampir beda 5 kiloan. Tapi ini miseliumnya karena ini nggak terganggu apa-apa, miseliumnya sudah agak turun jauh ya guys ya. Kalau dari media aman guys. Inilah yang Insan eksperimenkan, itu beberapa kali percobaan medianya ini selalu kontaminasi, entah itu hitam, entah itu hijau dari bibitnya. Nah, banyak ya guys ya, banyak faktor yang membuat lock jumbo ini gagal. Tapi yang ini alhamdulillah kalau udah jalan segini sudah 95% kemungkinan berhasil. Tinggal kita menunggu turunnya miselium ke bawah dan menunggu hasilnya bagaimana. Ini usia 14 hari seperti ini guys, lebih kurang 14 hari ya guys ya, 13 atau 14 gitulah. Insan juga nggak menghitung harinya, cuman tanggalnya Insan tandai. Nah, jadi mungkin ini guys, nanti kalau misalkan ini udah berhasil, kita akan review hasilnya bagaimana. Karena ini bobotnya sekitar 27 kilo, itu harusnya dia bisa menjadi 20-an lock ya guys ya. 20-an lock enggak lah. Kalau 1,7 itu baru 10. Kalau 2,7 berarti 20, 1,8 mungkin sekitar 20 lah memang. Nah, 20 lock itu kalau satu lock 5 ons berarti harus menghasilkan 10 kilo jamur. Apakah bisa tembus 10 kilo atau tidak? Nanti sistem penumbuhannya akan kita coba dari sisi-sisinya ini. Kemungkinan sekali panen bisa 2-3 kiloan nanti. Nah, jadi reviewnya mungkin seperti ini ya guys ya. Insan kalau melihat miseliumnya seperti ini walaupun masih tipis, dia udah senang guys. Karena ya dia udah berhasil turun, berarti nutrisi air di dalam, kandungan air, kemudian nutrisinya, kemudian tingkat kematangannya itu udah bagus. Karena di apanya belum ada tanda-tanda kontaminasi ya guys ya, sedikit pun. Masih sama seperti lock-lock yang baru. Nah, jadi mudah-mudahan berhasil. Hasilnya bagaimana nanti setelah memang uji cobanya sukses dan kita mengetahui hasilnya,
seberapa, apakah lebih baik dari log-log yang kecil seperti ini, ataukah sama saja, atau malah yang ini tumbuhnya hanya sedikit, nggak sampai seperti bobotnya dia. Nah, jadi itu harus butuh riset guys. Mudah-mudahan setiap riset yang Insan lakukan, doakan guys hasilnya sukses supaya bisa ilmunya Insan bagi kepada kalian semua. Nah, mungkin itu aja dulu guys, ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting. Lihat kumbung Insan masih kosong kali guys, belum ada kegiatan produksi untuk memenuhi ini ya guys. Nah, kita sampai jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurang Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.